Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang penting di dunia backend, utamanya dunia keamanan backend, yaitu adalah enkripsi. Lebih spesifik lagi itu adalah perbedaan antara symmetric encryption dan asymmetric encryption. Berikut adalah infografik yang sudah disiapkan oleh ByteByteGo. Ada di sini perbedaan antara symmetric encryption dan asymmetric encryption. Tapi sebelum kita menuju ke topik utamanya, kita akan bahas dulu apa itu enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, atau kita sebut namanya ciphertext ya, dengan algoritma tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi data tersebut sehingga tidak bisa diakses oleh orang yang tidak punya kuncinya. Contohnya kalau kita mau kirim pesan lewat WhatsApp, pesan yang kita kirim itu akan dienkripsi, dan enkripsi itu hanya bisa dibuka oleh tujuan kita, sehingga kita bisa yakin bahwa pesan yang kita kirim itu aman. Ciri-ciri enkripsi itu hasil dari enkripsinya itu bisa dikembalikan menjadi plain text. Jadi ada dua konsep enkripsi, yaitu ada symmetric enkripsi dan asymmetric enkripsi. Terus ada juga yang namanya hash. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan hash. Hash ini sebuah proses untuk mengubah data yang tadinya plain text menjadi sebuah string unik. Bedanya dengan enkripsi, hash tidak bisa dikembalikan menjadi keadaan semula. Jadi setelah di hash, dia tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Contoh, kita mau memasukkan password di dalam salah satu website, maka password itu seharusnya tidak disimpan dalam bentuk aslinya, melainkan dalam bentuk hash. Ciri-ciri hashing ini yang pertama adalah tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya, atau dalam kata lain adalah irreversible. Yang kedua, hasil hashing selalu akan sama untuk input yang sama. Nah, biasanya hashing juga dipakai untuk keamanan password, digital signature, dan integrity data. Ini pembukaannya adalah perbedaan antara enkripsi dan hashing, dan kita akan bahas soal enkripsi. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, adalah symmetric encryption. Apa sih symmetric encryption? Jadi symmetric encryption ini adalah metode enkripsi di mana satu kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ada di sini, dari yang tadinya plain text dengan kunci ini di-encrypt menjadi encrypted text ya, atau ciphertext. Dari ciphertext ini, ketika kita mau kembalikan ke plain text, maka menggunakan kunci yang sama. Di sini tulisannya adalah same key, dan menjadi plain text yang sama. Nah, manfaat dari symmetric encryption ini apa? Ya, jadi beda dengan metode asymmetric. Kalau symmetric encryption ini, dia cepat dan efisien dalam memproses data. Jadi cocok banget untuk bulk encryption. Jadi enkripsi database gitu ya, atau enkripsi komunikasi internal. Di sini salah satu contoh penggunaan enkripsi ini adalah untuk enkripsi data di dalam database. Jadi di sini ada dua data ya, yaitu adalah data PAN dan data email. Jadi kalau di sini namanya Bob, dia punya PAN dan email. PAN di sini itu personal access number ya. Kita bisa katakan ini adalah nomor kartu ATM, dan ini adalah email. Ketika kita mau menyimpan kedua data tersebut, maka data tersebut harus di-encrypt. Caranya adalah dengan symmetric encryption. Data yang disimpan di dalam database bentuknya adalah enkripsi seperti ini. Jadi kalau di sebelah sini ada tulisannya token, ya token itu sebenarnya ada beda ya dengan enkripsi ya. Jadi kalau di gambar ini, mungkin token ini tidak bisa dikatakan sebagai ciphertext ya, karena pada dasarnya tokenization itu akan beda dengan encryption. Tokenization punya maksud dan tujuan sendiri, sedangkan encryption juga punya maksud dan tujuan sendiri. Jadi ini nggak sama. Tapi yang jelas adalah kedua data ini, ketika kita menyimpan kedua data ini agar aman dari akses yang tidak sah atau akses yang aneh-aneh, maka harus di-encrypt. Ketika nanti dia akan digunakan atau akan diberikan kepada orang yang berhak, maka PAN number ini
bisa di-decrypt ulang menggunakan kunci yang sama. Selanjutnya dengan symmetric encryption ini di bawah ada tulisan pros and cons ya. Kalau pros di sini itu artinya adalah keunggulan ya. Jadi tadi kita juga udah sampaikan bahwa keunggulan yang pertama adalah cepat dan efisien. Selanjutnya memang ini cocok untuk bulk encryption. Tapi metode ini juga punya kekurangan. Yang pertama adalah key management dan key exhaustion. Apa sih ini? Yang pertama adalah cons-nya adalah resiko kebocoran kunci. Jadi kalau symmetric encryption dia punya resiko kebocoran kunci. Jadi kalau kuncinya ini sudah bocor, maka data yang lain bisa terekspos. Ketika kita mau memberikan kunci ini ke satu pihak, ke pihak yang lain, kita harus punya mekanisme distribusi kunci yang bagus. Bagaimana caranya kita ngirim kunci dengan aman. Ini memang salah satu metode yang bagus, yang cepat dan efisien, tapi tidak cocok kalau kita mau menggunakan ini di dua pihak yang berbeda. Jadi two party ya. Two party atau third party ini kurang cocok. Sehingga memang metode ini baiknya hanya dipakai untuk internal. Sehingga untuk skalabilitas ini rendah. Ya. Untuk komunikasi banyak pihak, kunci ini kan harus diberikan ke semua pihak ya. Jadi ada resiko kuncinya ini leak. Itu dia tentang symmetric encryption. Selanjutnya, kita punya asymmetric encryption. Nah, di sini ada gambar di mana plain text di-encrypt menggunakan sebuah kunci yang di sini disebut public key. Ketika sudah di-encrypt menggunakan public key, maka dia akan menjadi encrypted text atau ciphertext. Di mana ketika encrypted text ini ingin dibalikan ke wujud aslinya atau menjadi plain text lagi, dia bisa dibuka menggunakan private key dan hanya bisa dibuka menggunakan private key. Private key ini dilakukan untuk melakukan decrypt dan menghasilkan plain text. Sebenarnya proses ini juga bisa vice versa atau bisa saling kebalikannya. Jadi yang dilakukan untuk mengencrypt adalah private key, sementara yang dilakukan untuk decrypt adalah public key. Tentunya dengan mekanisme yang berbeda. Kalau di sini kita lihat public key kenapa dikasih nama public? Karena dia boleh dibagikan ke orang-orang dengan public, artinya tanpa perlu metode pembagian khusus. Di sini disebut private key karena dia memang harus private. Selanjutnya untuk use case-nya di sini adalah TSL handshake. Kalau kita lihat di sini ada client, ada server. Di sini umumnya TLS handshake ini dilakukan pada saat kita pemanggilan API ya menggunakan metode HTTPS. Di sini ada proses yang namanya TCP handshake, terus sertifikatnya juga diberikan dari server ke client, lalu ada yang namanya session key exchange. Selanjutnya ketika proses ini sudah terbentuk, maka data-data yang akan dikirimkan ke server dan dari server ke client itu sudah terenkripsi. Selanjutnya, asymmetric encryption juga punya pros dan cons. Secara kelebihannya, manfaatnya, dia punya tingkat keamanan yang lebih tinggi karena private key-nya tidak pernah dibagi ke orang-orang. Selanjutnya adalah transparansi. Jadi, ini sering dipakai di konsep digital signature dan sistem komunikasi yang aman. Kita akan bahas ini detailnya setelah ini ya, apa itu transparansi. Selanjutnya, dia juga punya cons, ya, atau punya kelemahan. Yang pertama adalah prosesnya lebih lambat, karena proses enkripsinya ini lebih kompleks daripada symmetric encryption. Yang kedua, jika private key-nya hilang, datanya nggak bisa di-decrypt. Karena kan yang punya cuma satu pihak ya, jadi kalau pihak ini tidak membackup key-nya, maka bisa jadi data-data yang sudah terencrypt hilang. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang asymmetric encryption, tentunya di use case di mana transparansi. Kita akan ke slide selanjutnya. Di sini kita lihat ada server PTA dan server bank, di mana koneksinya seperti ini ya. Di mana server A atau server PTA ini akan mengirim data. Datanya ini minta ke bank untuk ditransferkan uang dari satu akun ke akun yang lain. Ketika server A menuju server bank, biasanya bank ini akan memberikan yang namanya kredensial, yaitu username dan password. User dan password. Bedanya dengan konsep integrasi seperti ini, biasanya kalau integrasi B2B, ini kita sebut business to business, user dan password biasanya dibentuk atau dibuat oleh satu pihak, yaitu si server bank. Sehingga server bank punya data user dan data password.
Tentunya data user dan data password ini dilakukan encryption atau dilakukan hashing di passwordnya. Oke, tapi kita nggak bisa yakin bahwa request yang datang ini itu beneran dari PTA atau bukan. Maka perlu ada satu metode pengamanan tambahan, yaitu adalah signature. Nah, kalau kita lihat di data ini ada dua bagian penting yang di sini. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah signature. Data ini adalah perintah kepada server bank untuk melakukan deduct atau melakukan transfer dari satu akun ke akun berikutnya dengan nominal 10.000. Kalau username password ini diketahui oleh bank, maka bank dia bisa melakukan illegal access, di mana dia bisa seolah-olah membuat request mengatasnamakan PTA. Dia bisa membuat request mengatasnamakan PTA, sehingga uang dari PTA bisa keluar. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Nah, untuk server bank yakin bahwa request ini memang benar-benar datang dari PTA, maka PTA wajib memberikan yang namanya signature. Pada awal integrasi, server PTA akan memberikan yang namanya public key kepada server bank. Server bank akan menerima public key dari PTA. Pada saat server A melakukan pemanggilan API ke server bank, maka server A akan membawa yang namanya signature. Signature ini bisa diverifikasi menggunakan public key yang tadinya sudah diberikan ke server bank. Sehingga satu-satunya orang atau satu-satunya tempat atau satu-satunya entitas yang bisa membuat signature yang bisa divalidasi oleh public key ini adalah PTA. Di sini kita lihat cara pembuatan signature-nya adalah dari data ini dilakukan hashing menggunakan SHA 512. Kenapa dilakukan hashing? Karena RSA ini atau metode asimetrik ini punya batasan jumlah teks yang bisa di-encrypt. Selanjutnya, hasil dari SHA ini dilakukan enkripsi menggunakan RSA 2048. Hasil dari enkripsi RSA 2048 ini adalah binary atau byte yang bukan ASCII atau bukan plain text, sehingga agar mudah ditransaksikan diubah dulu menjadi base 64. Nah, signature ini adalah base 64. Jadi, satu-satunya pihak yang dapat mengenerate signature ini hanyalah server PTA. Sehingga ini yang dinamakan adalah transparansi. Sehingga ketika ada record di server bank, memang jelas ini datangnya dari PTA karena signature-nya sudah terinput. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan ini kita melihat bahwa tidak ada metode enkripsi yang mutlak terbaik. Ya, keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, tergantung kebutuhan kita dalam menjaga keamanan data. Jangan sampai kita meremehkan pentingnya enkripsi ini karena data adalah aset yang sangat berharga di dunia digital. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.